Selamat pagi. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan mengenai masa demokrasi parlementer. Anggota-anggotanya sebagai berikut. Pengertian masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ialah sistem perorganisasian dalam suatu negara dengan adanya tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembentukan kabinet kerja dan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pembahasannya, sistem demokrasi parlementer cenderung lebih dekat dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, namun sistem ini melakukan pemilihan pada saat pemilu legislatif. Dengan dilaksanakannya, sistem parlementer dalam pemerintah sendiri kurang stabil. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer atau sistem demokrasi liberal. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sistem kabinet yang digunakannya adalah zaken, yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan orang-orang yang ahli di bidangnya. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa kini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan sehingga kabinet tidak berumur panjang dan program-programnya tidak bisa berjalan sebagai semestinya. C. Pemilu 1955. Pada tahun 1955, diselenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 Desember 1955 dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbaik pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstitusi yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Gangguan keamanan. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu: pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Keempat, pemberontakan PRRI dan Premesta. Pemberontakan PRRI dan Premesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu: A. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan D. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol VC Sumual. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KA. Konferensi Asia Afrika KA diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung.
Konferensi ini dihadirkan oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan Dasar Bandung. Keuntungan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika bagi Indonesia adalah adanya dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Deklarasi di Juanda. Penetapan deklarasi di Juanda dilakukan dalam konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982. Pengakuan atas deklarasi di Juanda menyebabkan wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.024.087 menjadi 5.193.250, yaitu sebanyak 3.166.133. Perkembangan ekonomi. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, yaitu yang pertama, A. Gunting Syarifuddin. Menteri Keuangan Syarifuddin memotong semua uang yang bernilai Rp250 ke atas hingga nilai tinggi setengah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pada 20 Maret 1950. B. Sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan Banteng adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. C. Nasionalis perusahaan asing. Nasionalisme perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih dan ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Indonesia. Nasionalisasi yang diambil pemerintah terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilan alihan, penyitaan, penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. D. Finansial Economic atau FINEC. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEC. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEC hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEC Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Selanjutnya yang E, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo kedua, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. B. Pendidikan. Suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan pada masa demokrasi parlementer kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. C. Kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Gabungan Pelukis Indonesia. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Sekian presentasi dari kami kelompok 4B. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih.